Shalom, puji nama Tuhan. Hari-hari sudah kita lewati dengan baik melalui pandemi, kesulitan. Dunia ini nanti hati-hati ya, jangan saya pikir selesai. Masih ada episode yang berikut yang lebih berat. Itu firman Tuhan. Tapi jangan takut. Ya, karena kita punya Tuhan yang kuat. Nah, namun dalam hidup ini tentu ada yang namanya pencuri ya. Di dunia ini banyak maling, perampok, pencuri, bahkan sekarang teroris. Jadi sudah lihat itu menunjukkan bagaimana si jahat ya. Dalam hidup ini apa yang Tuhan sudah beri kepada kita hendak direbut. Nah, selama bulan Juni ini kita bicara tentang kuat merebut hidup kekal. Jadi Tuhan itu memberi kepada kita kehidupan kekal dengan percaya. Nah, Dia mau merebut dengan apa, menggoncangkan percaya kita, iman kita. Dengan problem-problem, dengan penyakit, dengan masalah. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, di dunia ini banyak pertandingan. Tadi saya lewat, ada kemacetan sedikit karena ada pertandingan. Ya, saudara, jadi Tuhan berkata apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saudara, di dunia ini sedang bertanding. Banyak orang meluangkan waktunya untuk bertanding ini, bertanding itu, dapat trofi, dapat duit. Tapi setelah mati, untuk apa? Enggak dapat apa-apa. Tapi kita anak-anak Tuhan bertanding untuk merebut hidup yang kekal. Jadi setelah kita mati, kita akan mengalami satu kehidupan yang mulia, yang tidak seperti sekarang ini. Ada penyakit, ada macam-macam, nanti semua lepas. Enggak ada penyakit, enggak ada dosa, enggak ada tangisan, enggak ada air mata. Dan tubuh kita ini tubuh yang kekal, yang mulia. Luar biasa. Nah, untuk itulah engkau dipanggil. Kita semua dipanggil. Ya, namun kita perlu ikrarkan ikrar yang benar. Apa itu ikrar yang benar? Pengakuan yang benar. Saudara mesti mempunyai pengakuan sebelum saudara selamat. Maka saudara hidupmu harus punya pengakuan supaya saudara selamat. Ya. Nah, judul khotbah pada pagi hari ini adalah menang rebutan. Kira-kira sudah lihat yang menang yang mana ini? Kalau badan yang sebelah kiri lebih dewasa, lebih kuat, dan itu anak-anak, betul enggak? Ya, tapi anak-anak ini pintar, dia pakai penyerang tubuhnya, ya, jadi gelebak gitu ya, setengah begitu. Wah, ini berat, ya. Nah, ini artinya kita ini mesti tahu bagaimana kita mesti pegang teguh iman kita yang memberikan kita hidup. Karena ini yang bikin goncang. Melalui pandemi ini, wah, gereja-gereja banyak yang goncang. Ya, di Amerika, di Indonesia juga berantakan. Ya, kenapa? Iman ini bisa goncang. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, tadi berkata engkau telah ikrarkan ikrar yang benar. Nah, kata ikrar yang benar itu sama dengan ini, pengakuan. Bahasa aslinya kata pengakuan. Kamu harus pegang teguh pengakuan. Artinya hidup kita ini mesti mengaku sebagai pengikut Yesus yang taat. Ya. Jadi bukan hanya ngaku-ngaku, tapi menghidupi pengakuanmu. Kalau engkau seorang Kristen, engkau dimaki gimana? Saya kadang-kadang berjalan bersama dengan seorang yang melayani. Tapi setiap kali kalau saya dengarkan omongannya, dia suka kata-katanya itu baru ini bertengkar. Saya berkata, loh Bapak ini pimpinan tapi kok begini. Rasanya nggak cocok, saya bilang. Ucapan kita ini loh. Pengakuan tentang pengharapan kita. Apa harapan kita? Ya, harapan kita Yesus. Yesus yang memberikan kita hidup yang kekal. Itu harapan kita. Nah, hidup kekal itu diberikan Allah kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Tapi mengaku. Dengan hati orang percaya kata Tuhan. Tapi dengan mulut orang mengaku. Jadi bukan hanya dengan mulut, artinya ini dengan perbuatan. Jadi hidupmu itu kalau kamu mengaku orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang misalnya mencuri. Itu apa Kristen apa enggak itu? Enggak pas. Sedangkan Alkitab berkata apa? Jangan mencuri. Jadi mesti cocok. Ya. Hidup kekal itu diberikan kepada orang percaya yang percaya. Percaya apa? Percaya Yesus itu Mesias. Mesias itu artinya yang dilantik oleh Allah. Dia itu Allah. Kenapa disebut anak Allah? Disebut anak Allah karena dia keluar dari kedudukannya Allah. Orang kalau dikatakan anak itu kan keluar ya dari ibunya gitu. Ya. Jadi Yesus itu Allah yang turun ke dunia, keluar dari kedudukannya ke dalam dunia. Tapi orang lain berkata, "Lo kalau punya anak kan punya ibu." Sekarang saya tanya, anak kunci, ada enggak ibu kunci? Apa kuncinya kawin? Kan enggak. Itu istilah. Ya, jadi khususnya kalau saudara menjadi orang baru percaya, bacalah Injil Yohanes. Sebab Injil Yohanes itu disimpulkan dalam kalimat yang putih ini dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31 yang berbunyi seperti ini. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, supaya kamu oleh imanmu, oleh percayamu, kamu ini memperoleh hidup dalam namanya. Itu tujuannya. Karena itu kalau saudara menjadi orang Kristen yang baru, coba harus baca Injil Yohanes seluruhnya. Supaya saudara itu bisa mengerti siapa itu Yesus. Ya, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Namun ingat, Tuhan itu hendak memberi anugerah hidup. Tapi ini mau direbut sama iblis. Jadi mau dicuri. Ya. Dengan cara bagaimana? Menggoncangkan iman. Ya apa enggak ya?
Yesus ini Allah. Benar apa enggak Tuhan akan datang kok dari dulu. Ngomong Tuhan datang kok enggak datang-datang. Nah kita mulai, barangkali masih bisa berdosa. Ini loh, kita ini bisa goncang. Ya, saudara tahu iblis itu kata Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, dia itu pencuri. Pencuri untuk apa? Membunuh dan membinasakan. Artiasku, putus hubungan dari Allah. Wah, sekarang ini banyak orang di dunia dicuri imannya. Ya, bukan saja orang dunia, orang-orang Kristen hidupnya seperti orang dunia. Kalau dimaki, balas maki. Di mana iman kita? Waktu orang memaki kita, kita mesti tahu, Tuhan ada. Aku enggak berani balas maki. Tuhanku yang balas nanti. Nah, itu namanya saudara percaya. Tuhanmu hidup. Haleluya. Tujuan khotbah ini adalah supaya saudara ini penuh Roh Kudus. Supaya kuat. Hari-hari ini kita memperingati kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi Allah kita itu ngutus Yesus lebih dulu. Untuk jadi penebus dosa. Tapi lalu dia mati, bangkit, naik ke sorga. Jadi dia betul Allah. Lalu dia utus yang berikut, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sekarang ada dalam dunia ini. Mungkin sudah berkata, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu seperti gelombang. Saudara semua, hampir semua sekarang pegang handphone. Hampir semua. Ya, kecuali yang jadul ya. Yang enggak ngerti. Tapi umumnya dari kecil anak sudah pegang handphone. Nah, handphone ini kok bisa hebat itu kenapa? Karena di situ ada gelombang. Tapi untuk bisa hubungan perlu dipasang satelit. Nah, Indonesia itu mengorbitkan tentu dari luar negeri ya yang bisa bikin satelit. Tapi dibeli Indonesia, diorbitkan keluar sehingga kita bisa nunut melalui satelit itu. Hubungan. Nah, hubungan ini roh. Ya. Nah, roh itu enggak bisa kita lihat. Tapi kita bisa rasakan. Contohnya, kalau saudara pegang kabel listrik, gimana? Nyetrum. Kamu lihat enggak ada listriknya? Enggak lihat. Kalau dipegang baru ada listrik. Kadang-kadang kabel enggak ada listriknya. Ya. Kenapa? Karena kabel itu nyambung dengan namanya generator pusat. Nah, begitu juga Allah kita itu memberikan kita Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini bekerja seperti gelombang. Karena itu sekarang orang mengerti ya, perang-perang sekarang itu pakai gelombang. Ya, pakai sinar. Ya, disinari gitu. Orang dioperasi pakai sinar. Enggak pakai peso. Enggak. Ya. Orang misalnya ada batu ya di kandung kemihnya atau ginjal. Saudara, diapakan? Pakai namanya gelombang kejut, diduk, pecah. Tanpa pisau. Nah, karena itu kalau saudara mau tahu roh, malam-malam pergi ke kuburan. Saudara rasakan apa sih? Kok ada sesuatu yang mengkorok gitu loh. Ini datang dari mana ini? Roh.
Ada roh jahat, ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatannya seperti apa, Sku? Seperti tanaman yang punya akar, Sku. Tanaman rambat. Di rumah saya tanam semacam begini, Sku. Tapi rambat ini lalu, makan air, Sku. Lalu sekitarnya menjadi kurus. Karena akarnya itu terus kembang jadi gede. Wah, bisa merusak tembok. Efesus 3 ayat 16-17 berkata, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iya, aku berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang diam dalam batinmu. Jadi Roh Kudus mesti diam. Kalau engkau mau jaga hidupmu benar, kudus. Jangan ngomong yang maki apa. Oh, Tuhan tidak mau tinggal di dalam hati kita. Tapi kalau Tuhan tinggal dalam hati kita, sehingga oleh imanmu, Kristus itu di dalam hatimu, kamu berakar. Waktu kami membersihkan akar tanaman sulur ini, kami potong lebih dulu bawahnya. Masih hidup terus, ya dicabuti beberapa hari. Kenapa? Nempel. Loh, ini cuma tembok loh. Tapi bisa mencengkeram. Waduh, berat. Nah, Roh Kudus itu kata Tuhan meterai. Ya, saudara tahu meterai mesti diapakan? Ditempelkan, betul enggak? Nah, tempelnya kalau enggak baik gimana? Copot. Meterai itu mesti lekat. Nah, kata meterai itu dalam bahasa aslinya mempunyai arti dalam bahasa Inggris to close up. Apa itu close up? Ya dekat gini loh. Jadi Roh Kudus itu mau close up, mau mendekati saudara. Ya, sampai apa, sampai mencengkeram. Mencengkeram hatimu ini dengan apa, dengan kasih. Jadi kalau hatimu sudah punya kasih, kuat. Ya, karena itu kalau orang sudah punya kasih, kuat. Lihat ibu-ibu yang mengasihi anaknya. Saya berkata, aduh. Kuat batinnya. Ya, melihara anak yang ya seperti Ibu Syuli sudah bertahun-tahun melihara anaknya. Saya berkata, waduh. Kuat, kasih itu kuat. Seperti Kidung Agung 8. Ada permintaan dari seorang pengantin perempuan kepada Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta itu kuat seperti maut. Karena itu banyak kali orang bercinta-cintaan, lalu kalau dilarang bisa bunuh diri, betul enggak? Cinta itu kuat seperti maut. Ya. Dan ini dipunyai waktu oleh Yohanes Pembaptis, pendahulu Yesus. Beberapa minggu yang lalu sudah dikhotbahkan, Ibu Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Lalu Ibu Elizabeth ketemu dengan Maria yang mengandung Yesus. Waktu ketemu, salaman, Yohanes Pembaptis di dalam perut ibunya melonjak. Dia juga penuh Roh Kudus. Jadi anak-anak
itu bisa penuh Roh Kudus dari kecil. Karena itu saudara jangan sepelekan anak-anak. Anak-anak lebih tulus, lebih mudah penuh Roh Kudus. Ya, karena itu guru-guru sekolah minggu. Coba doakan. Saya juga menerima Roh Kudus waktu masih muda. Ya, dan itu yang memberikan kekuatan untuk tetap hidup benar. Nah, murid-murid dulu waktu Yesus mau disalib, mereka semua lemah hatinya. Bahkan Tuhan berkata, malam ini semua kamu goncang. Imanmu goncang. Nah itu tadi. Iblis itu ingin menggoncangkan kita dengan apa? Ya, dengan kematian pertama. Waktu saudara mau mati, waduh bisa goncang. Tuhan ada apa enggak? Aku sudah berdoa kok, ya akhirnya mati. Waktu saudara sakit, bisa goncang. Aduh, orang berkata itu ada dukun hebat itu. Nah, kita bisa goncang. Waktu ngalami bisnis kacau, kita bisa goncang. Jadi iblis itu bikin macam-macam. Kematian, sakit, ya bisnis dirusak. Sudah lihat, Ayub itu bisnisnya dirusak sama siapa? Iblis. Satu hari habis kekayaannya. Kenapa? Ya karena Tuhan izinkan waktu itu. Coba kamu cobai. Berarti betul iblis itu yang bikin masalah. Ya. Namun kita mesti punya iman kepada Injil. Apa itu iman Injil? Iman pada Yesus. Dia yang datang menjelma. Itu namanya inkarnasi. Dia dibunuh, mati. Tapi dia bangkit, hidup, naik ke sorga. Mencurahkan Roh Kudus. Nah ini untuk kita sekarang. Kenapa toh Yesus itu perlu mati? Dia berkata, kalau aku enggak pergi, aku cuma seorang diri. Aku cuma tinggal di Palestina. Yang bisa dekat dengan aku itu cuma orang-orang yang di tanah Palestina. Betul enggak? Tapi kalau aku naik ke sorga, aku kirim Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini seperti gelombang. Gelombang itu bisa nembus. Tembok pun bisa tembus. Ya. Jadi sudah di mana-mana. Kalau dulu Yesus itu juga bisa tidur, bisa ngantuk. Tapi sekarang Roh Kudus ini pakai gelombang. 24 jam saudara mau koneksi dengan Tuhan bisa. Nah Roh Kudus ini meterai. Tadi katakan close up, dia yang mendekatkan, melekatkan kita pada Kristus. Karena itu kalau sudah lekat pada Kristus, hidupmu ini rasanya aman. Sudah punya pegangan, Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa. Kalau aku mati sekalipun, Tuhan berkata, aku pasti dibangkitkan. Amin. Itu iman. Karena itu saudara mesti punya iman seperti murid-murid. Ya, kita mau belajar dari kehidupan murid-murid. Kenapa murid-murid ini yang dulunya lemah-lemah kok bisa kuat? Ya, karena mereka mulai dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, jadi tadi tujuan khotbah kuat, ya, oleh Roh Kudus. Jadi mesti penuh Roh Kudus supaya kuat. Nah, saudara, yang pertama, saudara harus seperti murid-murid. Ya, mereka kuat sebab Roh Kudus itu memberi pertama visi, artinya goal. Tujuan kita apa? Mulia dalam kerajaan.
Jadi jangan takut sekarang saudara miskin, rumahmu jelek. Jangan rasa minder. Saya dulu ikuti dari kecil ya, orang-orang semacam kelompok kita ini dulu sedikit jumlahnya. Yang percaya Roh Kudus, yang nyanyi tepuk tangan itu sedikit di gereja. Ya, sedikit sekali. Yang datang cuma ya bapak-bapak, embok-embok, encim-encim yang nggak sekolahan. Dulu begitu. Ya, karena itu kalau orang sudah sekolah pintar, enggak mau masuk gereja semacam kita dulu. Kalau sekarang, banyak. Kenapa? Karena merasakan kuasa Tuhan. Jadi bukan cuma ibadah, tapi kuasa ibadah. Ya, jadi kita mesti punya visi kemuliaan kerajaan. Waktu Yesus sudah bangkit, Yesus itu hidup di tengah muridnya 40 hari. Ya, setelah dia bangkit, dia pakai tubuh kemuliaan. Dia bisa tembus tembok. Ya, saudaraku, murid-murid kumpul dengan ruangan terkunci, Yesus masuk, kaget mereka, itu tubuh kemuliaan. Bisa makan, enggak perlu kejamban. Wah, enak ya. Ya. Jadi Yesus ini betul-betul dia menerangkan 40 hari, karena itu banyak orang berkata, kalau orang mati masih rohnya gentayangan 40 hari. Omong kosong. Enggak benar. Orang mati itu sudah pindah ke tempat lain. Loh, kok Yesus 40 hari? Loh, Yesus itu bukan gentayangan. Dia benar, dia bisa dipegang. Kalau roh itu enggak bisa dipegang. Setan itu. Ya. Tapi Tuhan itu bisa dipegang, bisa makan. Ya. Karena itu waktu Yesus kumpul dengan mereka itu tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa mereka bertanya begitu? Mereka bertanya begitu karena Yesus 40 hari terus bicara soal kerajaan. Jadi mereka, Yesus khotbahnya kok kerajaan. Wah, kalau gitu kerajaan. Tuhan ini mau mendirikan kerajaan. Nah, kita dengarkan apa yang ditulis Kisah Rasul 1 ayat 1-3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Tuhan ini ngomongnya apa sih? Topiknya kerajaan. Nah ini nyantol. Karena itu visi gereja kita apa sih? Kerajaan. Supaya saudara semua pikiranmu itu, sebentar lagi Tuhan akan datang mendirikan kerajaan. Nah, waktu Yesus di bumi dulu, murid-murid itu menyaksikan, betul enggak? Yesus di situ bersama mereka, jalan bersama, makan bersama, ngajar. Mereka melihat dengan mata.
Ya. Bahkan setelah dia bangkit dari kematian, masih melihat. Jadi bukan aja waktu dia hidup, waktu dia mati nggak lihat, tapi setelah itu lihat lagi. Ya, nah dikatakan setelah bangkit dia menunjukkan, tadi katakan bahwa dia itu hidup. Kata menunjukkan itu artinya berdiri di samping. Aku ini ada loh. Ya, karena itu nama Tuhan itu juga berkata, aku adalah, aku ada. Jadi Tuhan itu selalu apa? Ada. Amin. Di kamarmu ada. Di kerjaanmu, di kamar terkunci. Karena itu jangan sudah melakukan di kamar terkunci perbuatan yang tersembunyi. Ada enggak Tuhan? Ada. Kalau saudara sudah punya pikiran itu, saudara mulai hidup. Wah, nggak bisa lari dari Tuhan. Nah ini yang ditulis dalam Mazmur 139. Daud berkata, kemana aku mau lari? Ke ujung langit, di sana engkau ada. Dengan apa Tuhan ada? Nah sekarang Yesus itu di sorga, pribadi Yesus. Tapi dia kirim Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini ada di mana-mana. Ya, sekarang saya tanya, di sini ada suara. Dengar nggak saudara? Bahasa Inggris. Dengar? Hah? Enggak ya, enggak dengar. Tapi ada enggak? Ada enggak? Ada. Buktinya, saudara bawa handphonemu, engkau setel, klik radio, keluar enggak suara bahasa Inggris? Loh kok ono ya? Ya ono. Apanya yang ada? Gelombang. Jadi di sini ada bahasa China, ada bahasa Inggris, ada bahasa apa saja, ada. Tapi gelombang, engkau enggak dengar. Tapi kalau sudah pakai alat, oh ya ada. Nah Roh Kudus itu seperti itu. Karena itu orang itu kalau mau hidup kudus, mesti tahu Roh Kudus itu hadir di mana-mana. Dan waktu engkau mendapat kesulitan, Roh Kudus hadir untuk menolong Anda. Jangan Tuhan itu seperti jauh dan saudara tarik. Tuhan, mau dengar. Sepertinya Tuhan di mana? Ujung langit sono. Tuhan di mana? Di mana-mana. Amin. Sebagai penolong sekarang Roh Kudus, dia mau menolong saudara untuk terus mengingatkan. Tadi Yesus yang berulang-ulang mengingatkan. Sekarang diambil alih oleh Roh Kudus. Karena itu kalau hidupmu ini engkau biarkan Yesus menguasai hidupmu, Roh Kudus diam dalam kau. Bayangin. Kalau Roh Kudus diam dalam kau, dia akan bicara terus. Ulang-ulang bicara tentang apa? Kerajaan. Jadi waktu engkau bekerja, engkau ingat kerajaan. Tuhan punya kerajaan loh. Artinya Tuhan itu punya pemerintahan loh. Tunduklah sama pemerintahan Tuhan. Sehingga hidupmu ini takut akan Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Apa yang akan datang? Kerajaan.
Jadi kalau kita orang Kristen mati habis perkara, kata Paulus, lebih baik kita berbuat dosa. Karena mati, selesai. Paulus berkata, no. Nanti kerajaan Tuhan yang menguasai dunia. Dan semua orang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Siapa saja. Jangan berkait, paling-paling mati. Habis mati, semua dibangkitkan. Tuhan minta pertanggungan jawab. Sebab itu kalau kita penuh Roh Kudusku, makin kuat ingatan kita tentang kerajaan. Dan kerajaan Allah itu bukan makan minum, tapi kata Tuhan kebenaran. Jadi kita tahu ini yang benar, ini begini. Kalau sudah penuh Roh Kudus, engkau bisa tahu ini loh yang benar. Mencuri enggak boleh. Berzina enggak boleh. Maki enggak boleh. Engkau punya enggak benar itu. Walaupun aku dimaki, enggak apa-apa. Maki omongan toh. Masuk sini, dikeluarkan aja. Jangan masuk sini. Jangan masuk hati, betul? Oh diomongi tok loh. Kok ngamuk? Halo, prakteknya itu begitu, Mas. Bisa enggak? Bisa kalau sudah penuh Roh Kudus. Itu kuncinya. Nah yang kedua, kenapa engkau bisa kuat? Karena Roh Kudus itu memberikan bahasa. Tadi katakan visi kerajaan, sekarang bahasa kerajaan. Wah, kalau saudara mau masuk di keraton, waduh, saudara mesti pakai aturannya keraton, betul enggak? Bahasanya mesti yang bahasa keratonan gitu, kromo inggil. Enggak boleh ngoko, betul enggak? Kowe kono, waduh, masuk keraton kok ngomongane ngoko gitu, enggak pas, benar? Kita mau masuk surga, omongan kita gimana? Nah, Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, Roh Kudus memberikan bahasa. Ya, untuk mengatakan bahasa yang baru. Ya. Jadi mulut mereka mulai dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu saudara semua yang ingin berubah hidupmu, ini loh mulut ini. Hati-hati. Karena mulut ini menentukan hidupmu ke depan. Mana kamu jangan suka mengutuki diri. Mati aku. Mati loh. Sial gua. Kok sial. Jangan. Cerai. Kalau sudah ribut pernikahan, cerai. Lama-lama bisa cerai loh. Hati-hati ya, bahasa apa yang kau pakai? Bahasa sopan santun dari Tuhan. Kita mesti pakai bahasa kerajaan yang diberikan Roh Kudus. Nah coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 11 berbunyi apa? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa yang diucapkan mereka? Perbuatan besar dari Allah. Ya. Karena itu kalau saudara kumpul-kumpul coba ngomong tentang perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Makin saudara suka ngomong begitu,
Tuhan senang. Makin Tuhan senang, sudah ditambahi lagi dengan perbuatannya yang besar dalam hidupmu. Tambah besar. Lalu berhasil. Oh, berhasil apa enggak dari omongan yes. Hati-hati dengan omongan kita. Ya, jadi Roh Kudus ini memberikan kepada kita bahasa untuk memuliakan Allah. Kalau saudara bisa memuliakan Tuhan, karena itu jangan saudara kalau ngomong itu hati-hati, jangan seperti orang dunia ya, maki-maki. Lalu orang berkata apa? Loh katanya Kristen, kok begitu? Siapa yang kena? Ya itu tadi, Kristen itu ada hubungannya dengan siapa? Kristus. Siapa yang kena? Tuhan. Ya jaga nama Tuhan. Jaga nama Yesus Kristus. Ya kalau engkau bisa jaga mulutmu, lihat hidupmu nanti berubah. Berubah total. Hidupmu berubah. Ya, masa depanmu berubah. Karena itu enggak ada namanya aku ini sudah riwayatnya begini, nasib. Tidak. Nasib bisa diubah. Mane jangan percaya weton-weton. Wah, kemis paing. Wah, aku kok kena begini. No. Semua bisa berubah dalam Tuhan. Ya, kutuk orang mungkin dari siapa saja, kalau tanpa alasan tidak akan terjadi. Karena itu yang penting ini loh, mulut saudara ini. Ada tulisan bahasa Inggris, the power of the tongue, kuasa dari lidah. Ya, apa kuasa lidah berkata Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wow, hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Hati-hati dengan lidah kita. Ya, itu bisa menentukan nanti saudara mati. Mati di sini bicara tentang bukan hanya mati biasa, mati kekal, neraka atau sorga. Wow. Karena itu hidup kita ini penting kita jaga ya mulut kita ini. Perlu kita perhatikan baik-baik supaya jangan sembarangan ngucap gitu. Ya. Nah, apa yang Anda gemakan? Apa yang Anda suarakan? Memuliakan Yesus? Ya. Engkau mungkin tidak menghina Yesus, tapi hidupmu menghina Yesus. Kata orang lalu orang Kristen katanya ke gereja, kok gitu? Nah jangan ya. Nah sekarang kita lihat apa pekerjaan Roh Kudus. Ada 3, coba kita baca. Saudaraku, Yohanes 16 ayat 13-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iya, ada 3 pekerjaan Roh Kudus yang saya tulis dengan huruf putih. Ya, roh kebenaran itu pertama memimpin. Wah, jadi hidupmu dipimpin. Karena itu Yesus berkata apa? I am the way. Aku ini jalan. Jadi engkau ini dipimpin pada jalan yang menuju sorga. Lalu apa? Memberitakan. Lalu Tuhan kata apa? Aku adalah jalan kebenaran. Apa yang diberitakan Tuhan? Kebenaran.
Dan terakhir apa? Hidup. Aku ini hidup. Apa pekerjaan Roh Kudus? Ia akan memuliakan aku. Jadi nanti kita hidup, mau nggak saudara hidup di sorga? Amin. Kalau saudara hidup di sorga, apa kerjaanmu nanti? Memuliakan. Makanya kalau di sini saudara nggak suka nyanyi, memuliakan Tuhan, nah masuk sorga nanti saudara, loh nyanyi apa itu? Saudara nggak boleh masuk. Hidup ini suka memuliakan Tuhan. Amin. Kalau memuliakan Tuhan, hatinya mesti apa? Senang. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita mesti suka memuliakan Tuhan. Nah kalau saudara hatimu itu bersuka cita, kata Tuhan, apa? Hati yang gembira itu apa? Obat yang manjur. Jadi kalau obat berarti bisa sakit, tapi sembuh. Amin. Saya ini berulang-ulang sakit, tapi sembuh meneng. Tapi masih hidup ini, 81 tahun. Masih khotbah seperti ini. Kenapa? Hati yang gembira itu bukan cuma obat, obat palsu gimana. Obat yang manjur. Kenapa gembira? Karena punya masa depan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Karena itu saudara mesti suka apa? Tadi katakan mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Siapa suka apa? Menggemakannya. Nah saudara suka menggemakan enggak? Siapa suka menggemakannya? Menggemakan kapan? Ya sekarang ini. Memuliakan Yesus sekarang. Dan saudara bisa lebih banyak memuliakan Yesus kalau saudara penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu fungsinya memuliakan Yesus. Cocok. Jadi kalau saudara makanya ya, kalau saudara nyanyi itu nyanyi yang ngagumkan gitu loh. Jangan aku punya Tuhan yang besar. Yang itu bukan mengagumkan. Ya. Itu lagi apa itu ya? Berdentang, berdenting. Mengagung itu mesti dengan jiwamu. Aku punya Tuhan yang besar. Nah, ngono loh ya. Amin. Begitulah kalau memuji. Nanti beda ini. Saudaraku kalau sudah memuji dengan dahsyat. Hadirat Tuhan dahsyat. Ya. Siapa suka menggemakannya, maka akan makan buahnya. Buahnya apa? Buahnya saudara itu kan sekarang memuliakan Tuhan di sini. Nanti buahnya saudara memuliakan Tuhan di sana, di sorga. Haleluya. Karena itu mari suka nyanyi gitu ya, di rumah nyanyi. Dalam susah nyanyi. Ya, jadi pertama saudara kuat oleh karena saudara punya visi kerajaan. Yang kedua tadi saudara kuat karena apa? Loh. Apa? Karena apa? Lah. Yang keras. Haleluya. Kita itu punya visi kerajaan. Kalau sudah punya visi kerajaan, lalu kita itu juga harus punya yang namanya ini, bahasa kerajaan. Omongannya nih ya. Hati-hati ya omongannya sekarang.
Pandangan betul, tapi omongan juga betul. Ya, bahasa kerajaan. Kalau Anda punya bahasa kerajaan, lebih lanjut sudah akan punya kuasa. Kenapa? Di mulutmu ini ada apa? Kuasa. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan kata saksiku, bukan menyaksikan. Beda ya. Ya, to witness and to be a witness itu beda. Witnessing itu menyaksikan, tapi to be a witness itu artinya jadi saksi. Siapa yang bisa jadi saksi? Dalam satu peristiwa, siapa yang bisa jadi saksi? Orang yang melihat dan mendengar. Jadi berarti apa sih? Ngalami. Jadi kuasa Tuhan ini mesti kita apa? Alami. Jadi bukan cuma ngomong, seperti saya ini ngomong ya, wah Tuhan besar. Tapi dalam hidup saya nggak ngalami. Ya omongannya angin. Saya ngalami sakit berapa kali, saya sudah mau mati berapa kali. Benar. Kecelakaan 2 kali yang bahaya, selip. Wih, dah. Masih hidup itu. Ya. Istri saya juga kena bom, sudah mati bahkan. Kok bisa hidup? Ya. Saudaraku, dioperasi oleh dokter, boleh tanya sama dokter. Siapa lupa. Timotius di Ungaran yang beda-beda itu. Dia yang membedah itu. Istri kaki saya. Kakinya istri saya. Dia datang ke rumah setelah sembuh. Dia berkata, aku heran, kenapa dok? Aku bedah tanpa obat bius. Hah? Kok bisa? Nah itu aku juga heran loh. Dalam Tuhan ada apa suku? Ajaib. Katakan, ajaib. Tuhanku ajaib. Nah engkau mesti memuliakan Tuhan. Tuhan ajaib. Ya. Dan Tuhan akan memberikan kuasa. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Supaya kamu jadi saksi. Nah kata kuasa di situ dalam bahasa aslinya dunamis. Sudah tahu itu gambar apa itu? Dinamit. Sudah tahu dinamit? Mesti ada sumbunya ya. Kalau mau meledakkan, itu sumbunya yang dikorek. Terus ditinggal. Duar. Wih, cuma segini kok. Tapi gedung bisa hancur tuh. Ya, nah seperti itu kok. Kata-katamu, lu cuma gitu loh, aku cuma ngomong iya. Tapi itu seperti pisau. So. Betul enggak? Kalau engkau maki-maki orang, mana anak-anak kalau dimaki-maki sama orang tuanya, lalu kata-kata dia ingat. Meledak itu nanti, lain kali. Benci sama orang tuanya. Ya, kenapa bisa begitu? Kata-kata. Ya, nah kita mesti menjadi saksi. Lukas 24 mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa? Tuhan kata, kamu menyaksikan aku menderita.
Aku mati, tapi aku bangkit. Kamu saksiku. Tapi kamu mesti tinggal di kota ini sampai kamu dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bukan tinggi, tapi apa? Maha tinggi. Ini, kalau ini saya taruh di sini 5 cm terus saya lepas. Kenapa? Pak Bekti kenapa? Tidak apa-apa. Ya. Tapi coba saya tarik ini 100 meter. Mau coba? Bisa apa? Bukan sakit, bisa bocor. Apalagi 1 kilometer. Oh, mati saudara. Ini loh, cuma ini loh. Itu namanya apa, Sko? Potensi. Karena itu kenapa terjadi listrik? Itu karena ambil biasanya dari air terjun. Wah, potensi. Apalagi potensi? Uap. Ya toh? Kalau saudara tutup terus dimasak, tutup terus bisa apa? Bledos. Karena ada potensi. Nah, dalam mulut saudara ini ada apa, Sko? Potensi. Makin saudara yakini, makin tinggi keyakinanmu, potensimu makin kuat. Ya, saudaraku, Roh Kudus itu dijanjikan Tuhan bagi orang yang taat. Taat apa, Sko? Taat waktu menderita seperti Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara kalau dimaki-maki orang, saudara taat tidak mau balas? Di sini kira-kira gimana? Mau meletus, betul enggak? Nah, ini saudara masih kuat. Ya. Ini nanti saudara ganti dengan pujian. Seperti Yesus. Dia menderita, tapi dia mati dibunuh, namun bangkit. Malah meletusnya ke atas. Ya. Nah, itu yang terjadi dengan Yesus. Karena itu kita mesti belajar yang namanya taat. Taat tinggal di Yerusalem. Kata Yerusalem artinya kota damai. Kamu mesti taat dalam kedamaian Tuhan. Ya, dengan apa? Dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya, mereka tekun sehati. Khususnya dalam doa. Di mana kita memuliakan Tuhan? Dalam doa kita. Mereka berdoa 10 hari kumpul bersama, berdoa, memuji Tuhan. Wah, ya, saudaraku. Jadi waktu kita memuliakan Yesus, pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Roh Kudus berkata, ini cocok mbak sama saya. Tuhan ikut Roh Kudus. Roh Kudus ikut dalam doamu. Makanya kalau sudah berdoa itu coba suka memuja Tuhan. Puji Tuhan, Engkau besar Tuhan. Aku ada masalah, tapi Engkau lebih besar dari masalahku. Engkau lebih besar Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Engkau luar biasa Tuhan. Kalau kita bisa begitu, wah, Roh Kudus itu lalu membantu engkau. Ya, itu namanya saudara waktu ada masalah, engkau menderita tentu. Nah, saudara mau matikan dosa itu. Ya. Ingin balas, ingin apa waktu menderita, mati bagi dosa, artinya pisah. Nanti akan bangkit. Ya. Nanti saudara akan mengalami perubahan hidup. Nah, perubahanmu itu jadi kesaksian.
kok bisa ya? Dimaki-maki kok diam aja. Wah, hebat. Saya ini sudah kenyang dengan yang begitu. Ya, dipermalukan di depan umum di hotel. Pimpinan-pimpinan top datang, saya dipermalukan, saya diam aja. Tapi setelah itu Tuhan berkati saya. Nggak gampang loh. Bukan hanya di Jakarta, di Semarang pernah. Ya, saya dihina di depan hamba-hamba Tuhan. Ya, saya diam aja. Karena saya punya Tuhan yang ajaib. Tuhan ajaib ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang ajaib akan menolong engkau. Haleluya. Bentar kita akan makan perjamuan suci. Siapkan perjamuan suci Anda. Buka. Sembah Dia. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus. Pengakuan-Mu, ya Yesus, Engkau Tuhan kami, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita mau berdiri. Sudah pegang itu roti dan itu anggur. Ingat, kita memperingati kematian Yesus. Dan percaya dalam kita bersekutu dengan roti dan anggur ini, berarti kita juga mempercayai Yesus mati untuk kita. Memikul dosa, bahkan penyakit-penyakitmu. Percaya ada kuasa yang akan mengalir dalam tubuh Anda juga. Percaya ada kuasa pemulihan. Setelah kita nanti makan minum, kita akan memuji Tuhan, berdoa untuk supaya sudah penuh Roh Kudus. Yesus, Kau Allahku, Engkau Tuhanku, Yesus, amin. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, sembah Dia.
Nyatakan Tuhan. Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Bapa di sorga, di tangan kami ada roti dan anggur. Engkau memerintahkan kami untuk memperingati kematian-Mu. Karena dari titik itulah cinta-Mu akan Kau tanamkan dalam diri kami. Cinta-Mu itulah yang kuat. Cinta-Mu itu meterai, yang kuat, yang membuat kami melekat kepada Tuhan. Dan itu yang membuat Roh Kudus nanti akan bekerja dahsyat dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, daging-Mu telah dipecah-pecahkan untuk kami. Supaya kami lepas dari dosa. Supaya kami menang Tuhan. Kami angkat ini roti. Dan dengarkan perkataan Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat itu cawan. Dengarkan perkataan Tuhan. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Di buka hati untuk jamahan-Mu. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih ya Tuhan seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati, oh yes Lord, oh ya Tuhan, yes Tuhan, amin, amin, yes Tuhan, kau ambil alih.
altarmu, di altarmu, menyembahmu, menyembah, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. menyembahmu. Tuhan, kami bawa diri kami di altarmu, di mezbahmu, menjadi korban. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Engkau pakai Tuhan, dan penuhi anak-anakmu sekalian. Terima kasih dalam namamu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami. Amin.